Di pemirsa terkait serangan militer Amerika Serikat bersama Israel ke Iran. Ya, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan, Roy Sumirat, menyebut bahwa KBRI terus memastikan kondisi warga negara Indonesia di Iran dalam keadaan aman. Operasi KBRI Teheran saat ini adalah terus melakukan komunikasi dua arah dengan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran, di seluruh kota. Tercatat paling tidak ada sekitar 329 warga negara Indonesia yang melapor diri dan tercatat secara resmi di KBRI Teheran. Komunikasi ini sangat penting untuk kami dapat memberikan assessment yang paling tepat untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para WNI. Adapun dapat saya sampaikan, sampai saat ini sekitar waktu 2.30 sore waktu Iran, seluruh simpul-simpul WNI yang kami hubungi di berbagai kota di Iran menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami atau merasakan adanya ancaman langsung terhadap para WNI tersebut. Namun demikian tentu saja KBRI tetap menghimbau agar para WNI mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan pengamanan terhadap diri dan keluarganya masing-masing. Adapun asesmen mengenai keamanan di Iran akan tetap dilakukan KBRI Teheran dan berkoordinasi dengan kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala sesalkan serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran. Ia pun berduka atas tewasnya pemimpin Iran dan mengajak warga Indonesia mendoakan perang agar segera usai. Sementara mantan diplomat senior sekaligus ex-wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dino Patijalal, turut menganalisa konflik Amerika-Israel dengan Iran. Dan berduka akan hal tersebut. Dan Indonesia tentu sebagai negara yang mayoritas Islam, apalagi di mana berani, tentu berupaya bagaimana kita setidak-tidaknya menyerukan, mendoakan ini agar berhenti segera situasi ini. Kita terutama prihatin karena ini serangan terhadap suatu negara Islam di bulan Ramadan dan ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap suasana batin dunia Islam. Pertama, catat bahwa ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan karena tujuan dari serangan militer ini kali ini bukan hanya untuk menghentikan kapasitas nuklir Iran, tapi untuk menumbangkan pemerintah di Tehran. Segala aksi militer, oposisi politik, mobilisasi massa, upaya agen Mossad di Iran, instrumen sosial, ekonomi, dan lain sebagainya akan dikerahkan untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan pada saat yang bersamaan, pemerintah Iran juga tidak akan tinggal diam dan mereka juga akan melakukan segala cara untuk melawan intervensi luar ini. Dan mengingat Iran berbeda dari Venezuela, mempunyai jaringan politik dan militer yang cukup signifikan di beberapa wilayah di luar Iran, di Timur Tengah, maka dapat dipastikan bahwa perang ini juga akan menyeret pihak-pihak luar dan akan menyebarkan guncangan di luar wilayah Iran. Dan kalaupun pemerintah di Teheran tumbang, dan kemungkinan ini juga ada, maka ini juga tidak otomatis baik secara moral, secara hukum internasional memberikan pembenaran terhadap aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Saya sudah membaca pernyataan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo siap untuk terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik ini. Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan, karena sangat tidak realistis. Kenapa? Pertama, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat itu jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga. Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena moodnya
pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan menarik dicatat bahwa sejumlah teman saya di Washington DC memberitahu saya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari Epstein Files, kasus Epstein Files yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump. Kedua, realitanya pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran. Ya pemirsa, meski terjadi konflik perang di kawasan Timur Tengah, namun perjalanan umroh dari Indonesia masih dibuka dengan penerbangan langsung ke Jeddah dan Madinah melalui kawasan Yaman. Meski terjadi konflik perang di kawasan Timur Tengah, dua maskapai tetap melakukan penerbangan umroh dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak maskapai melakukan penerbangan secara langsung melalui kawasan Yaman menuju Jeddah. Saat ini sebanyak 58.000 jemaah umroh Indonesia masih di Arab Saudi akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ketua Umum Aliansi Pengusaha Ramain Seluruh Indonesia Amaluddin menyampaikan, saat ini pihak Biro Perjalanan Umroh masih melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Haji Indonesia agar bisa segera memulangkan jemaah umroh yang terjebak transit di Bandara Abu Dhabi dan Qatar yang saat ini dalam darurat perang. Bahwasanya yang kasihan ini jamaah-jamaah yang transit yang terjebak di Bandara Dubai dan Abu Dhabi. Mereka tidak bisa keluar dari bandara dan tidak bisa lanjut juga, ya kan, karena penerbangan tutup. Makanya tadi sudah Kementerian Haji sudah juga akan berusaha menghubungi perwakilan Indonesia yang ada di Dubai untuk bisa membantu jamaah-jamaah ini. Sementara itu, sejumlah calon jemaah umroh asal Indonesia banyak yang menunda keberangkatan umroh menunggu kebijakan dari Kementerian Haji Indonesia dan Arab Saudi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Ainus melaporkan. Pemirsa, pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu. Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan jemaah, pemerintah mengimbau jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat menunda keberangkatannya. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Pemirsa, imbas situasi di Iran, 20 penerbangan menuju ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dibatalkan. Hingga Minggu malam tercatat 20 penerbangan dibatalkan, terdiri dari 10 keberangkatan dan 10 kedatangan. Pembatalan didominasi maskapai rute Timur Tengah, diantaranya ada Emirates, Qatar Airways, dan Etihad Airways. Adapun rute yang terdampak meliputi Doha, Abu Dhabi, dan Dubai. Penumpang tidak bisa berbuat banyak selain menunggu kepastian jadwal keberangkatan dari pihak maskapai. Meskipun demikian, pihak bandara menegaskan secara umum operasional bandara tetap berjalan aman, tertib, dan lancar. Pihak bandara juga memastikan penumpang dapat melakukan penjadwalan ulang atau pengembalian uang. Pihak bandara juga mengimbau penumpang untuk terus memantau informasi resmi dari maskapai masing-masing guna memastikan jadwal penerbangan. Ada tadi beberapa yang tujuannya memang Timur Tengah seperti Abu Dhabi, Qatar, Jeddah pun ada tadi. Itu maskapai selain Qatar Airways itu. Prediksi ya, namanya perang, apalagi menggunakan misil rudal jarak jauh. Sekali lagi kita berharap ini bisa segera bisa segera berakhir lah yang begini-begini ya, karena memang ini akan mengakibatkan bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga akan menyebabkan berbagai tantangan yang berat di sektor ekonomi termasuk